Sebenarnya lebih enak jadi budak korporat atau jadi budak aplikator sih Pak Suhu? Ya kalau dulu memang lebih enak jadi budak aplikator. Karena bensin tuh masih 6.000. Insentifnya banyak. Terus potongannya juga kecil. Kalau sekarang udah beda. Yuk kita bahas satu persatu ya. Yang pertama masalah jam kerja. Kalau jadi budak korporat, kamu kan kerja udah jelas. Dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Dan itu hanya di hari kerja saja. Sabtu Minggu kamu bisa libur dan main sama keluarga kamu. Tapi kalau jadi budak aplikator dan penghasilan kamu cuma satu-satunya dari itu aja, bisa jadi kamu berangkat subuh pulang tengah malam. Dapat 200 sampai 300 ribu bersih sehari aja, itu udah bersyukur banget. Apalagi buat driver online yang masih nyicil kendaraannya. Bisa-bisa dia nggak pulang. Dari Senin sampai hari Minggu kerja terus. Kalau dia sampai sakit, nggak bisa narik, artinya dia nggak dapat pendapatan. Tapi kalau jadi budak korporat kan lebih enak. Sakit juga gajinya tetap utuh loh. Bahkan biaya perawatannya bisa diklaim ke kantor. Yang kedua itu masalah pendapatan. Kalau jadi budak aplikator, pendapatannya itu kan nggak tentu. Tergantung dari algoritma, tergantung dari cuaca, tergantung persaingan antara driver. Tapi kalau jadi budak korporat, kan yang penting kamu kerja bener aja, gaji kamu tiap bulan ya dapatnya segitu. Apalagi kalau kamu kerja bener, terus kamu bisa dapat promosi, gaji kamu naik. Atau pas kamu pindah ke perusahaan lain, nah itu gaji kamu bisa kamu nego kembali kan? Yang ketiga, ini yang penting ya. Kalau jadi budak korporat, aturan kerjanya itu sudah jelas diatur oleh Undang-Undang Tenaga Kerja. Kamu harus dapat lembur kalau kamu kerja lembur ya. Kamu dapat BPJS ya. Kalau kamu sakit ya bisa istirahat, bisa dapat cuti dan hal lain-lain yang memang sudah diatur dengan jelas di undang-undang tersebut. Tapi kalau jadi budak aplikator, itu aturannya belum komprehensif. Aplikator itu bisa bikin kebijakan seenak udelnya aja. Karena belum ada undang-undang yang sangat jelas mengatur itu semua. Jadi aturan transportasi online itu masih banyak yang gray area. Nah karena 3 hal itu saja, menurut saya lebih baik jadi budak korporat dibandingkan jadi budak aplikator. Apalagi sekarang kamu kan sering lihat ya di sosial media, banyak sekali driver online tuh yang tumbang, meninggal karena kecapean nyari rezeki di jalan. Bisa dibilang sekarang itu tarif driver online itu sudah tidak layak. Jadi memang kalian itu sebagai driver online harus bikin aplikasi sendiri supaya enggak lagi diatur-atur sama aplikator yang hanya mikirin keuntungan mereka saja. Oh bener juga ya.